Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Gusriani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengembangkan suatu evaluasi atau alat penilaian pada sebuah bahan ajar. Baik, sebelumnya kita lihat dulu apa itu pengertian penilaian. Di sini ada beberapa pengertian dari penilaian itu sendiri. Yang pertama itu, penilaian adalah bagaimana kita mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruknya. Kemudian, penilaian juga bersifat kualitatif, di mana di dalamnya itu terdapat pernyataan naratif berupa kata-kata. Selanjutnya, penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk dilakukan untuk memperbaiki kualitas bahan ajar itu sendiri. Karena bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik agar dapat menunjang keberhasilan dalam pembelajaran di kelas. Dan selanjutnya, penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran sebagaimana siklus sebagai berikut. Ada 5 tahapan atau aspek penting yang dinilai dari bahan ajar itu sendiri. Yang pertama adalah materi atau isi dari bahan ajar itu. Yang kedua, penyajian materinya seperti apa bahan ajar tersebut. Kemudian yang ketiga, keterbacaan dari bahan ajar tersebut. Selanjutnya yang keempat, teks atau wacana atau gambar atau ilustrasi dari bahan ajar itu sendiri. Yang kelima, tentunya bagaimana kebahasaan dari bahan ajar yang dibuat tersebut. Selanjutnya, aspek yang pertama itu bisa dijelaskan lagi di mana materi isi tersebut harus sesuai dengan silabus yang dikembangkan. Ada 4 kriterianya, yaitu memuat materi sesuai kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, membuat latihan yang sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran yang tertuang dalam silabus. Yang ketiga, membuat materi dengan fokus keterampilan berbahasa. Dan yang keempat, membuat kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan kebutuhan dan atau karakteristik dari siswa kita tersebut. Kemudian bagian yang kedua dari materi atau isi bahan ajar ini yaitu bagaimana seleksi dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman pembelajaran. Di sini juga terdapat 4 pada seleksi organisasi materi ini. Yang pertama, bagaimana membuat kosakata dan struktur yang frekuensinya tinggi. Kemudian, bagaimana membuat kosakata dan struktur yang berkaitan dengan isi teks, tulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, membuat kosakata dan struktur yang berkaitan dengan pengalaman siswa kita. Dan yang keempat, bagaimana membuat latihan yang diurutkan dari masalah yang mudah ke yang sulit. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu penyajian. Pada aspek penyajian di bahan ajar ini akan dijabarkan 3 kriterianya. Yang pertama yaitu bagaimana tujuan atau indikator penyajian pembelajaran dinyatakan secara jelas. Di sini maksudnya yang pertama itu menyebutkan tujuan atau indikator pembelajaran pada setiap unit bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua, mengarahkan pembelajaran pada penguasaan keterampilan berbahasa. Jadi anak di sini diarahkan bagaimana dia berhasil menguasai keterampilan bahasa yang akan dinilai tersebut. Yang ketiga, menyajikan butir ajar untuk mengembangkan keterampilan berbahasa yang sejalan dengan kompetensi dasar dan indikator. Hal ini tentu sangat penting karena penyajian yang dikembangkan tersebut tentu harus sejalan dengan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Dan selanjutnya, menyajikan butir materi dengan urutan yang mudah beranjak kemudian ke yang sulit.
Ini membantu anak untuk melihat bagaimana tingkat kemampuannya itu apakah berkembang atau tidak. Kemudian pada penyajian ini tahap keduanya yaitu bahan ajar disajikan secara terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Hal ini dapat pula dilihat dari 4 indikatornya. Yang pertama yaitu bagaimana menyajikan ini keterkaitannya itu dengan keterampilan berbahasa, sekurang-kurangnya 2 keterampilan. Apakah itu pengetahuan sikap atau kognitif dengan psikomotor. Dan selanjutnya yaitu indikator dalam menyajikan bahan ajar ini beranjak dari bahasa lisan pada kelas rendah dan berlanjut ke bahasa tulis pada kelas yang lebih tinggi. Kemudian untuk selanjutnya, penyajian ini menyajikan unsur bahasa, apakah itu lafal, ejaan, kosakata, dan struktur yang dihubungkan dengan keterampilan berbahasa si anak. Selanjutnya, menyajikan bahan ajar ini dinilai dari tentu secara sistematik. Jadi runtut, jadi jelas arah penyajian materi ini bagaimana nantinya. Kemudian yang ketiga, penyajian bahan ajar mendorong pembelajaran secara aktif dan kreatif. Hal ini sangat penting karena bahan ajar diupayakan agar siswa dapat belajar secara aktif dan kreatif. Di sini bisa kita lihat dengan bagaimana pembelajaran itu bisa aktif, apakah pada saat mendengarkan, berbicara, membaca, dan pada saat menulis. Kemudian penyajian ini bisa juga mendorong pembelajaran untuk aktif dalam berkomunikasi, baik itu dengan teman sejawatnya maupun dengan guru di kelas. Selanjutnya, penyajian bahan ajar ini mendorong pembelajaran untuk kreatif berbahasa dengan menggunakan situasi yang konkret. Jadi siswa di sini diajak bagaimana dia bisa kreatif berbahasanya dengan situasi yang nyata, benar-benar real yang dihadapi oleh siswa tersebut. Selanjutnya, penyajian ini mendorong pembelajaran mencurahkan waktu lebih untuk mengerjakan latihan-latihan pendalaman, karena tentu saja penyajian bahan ajar ini sangat didukung dengan banyaknya latihan-latihan agar siswa lebih paham lagi tentang materi apa yang sedang dipelajarinya. Aspek yang ketiga yang tidak kalah penting juga yaitu keterbacaan. Di sini maksudnya keterbacaan yaitu tingkat kemudahan bahasa. Di dalam itu terdapat kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana bagi kelompok atau tingkatan peserta didik itu sendiri. Baik, kita ambil dulu dari kata. Kata ini haruslah memuat kosakata yang konkret. Kosakata yang betul-betul ada di lingkungan siswa yang kita ajar tersebut, disesuaikan dengan keadaan siswa. Kemudian membuat kosakata yang lebih dekat dengan pengetahuan dan lingkungan pembelajaran. Hal ini berkaitan juga dengan kosakata yang konkret itu tadi. Kemudian bagaimana membuat kosakata itu yang sering digunakan dalam sehari-hari. Jadi kosakata ini memang bermanfaat dan digunakan langsung dalam kehidupan si anak. Selanjutnya, membuat kosakata ini yang mudah dilafalkan. Ini berkaitan juga dengan tingkat siswa yang kita ajar. Jadi di kelas rendah misalnya, tentu kosakata yang digunakan sesuai dengan usia. Jadi yang dilafalkan si anak pun menjadi mudah karena kosakata tersebut sangat dekat dengan si anak. Selanjutnya, keterbacaan dari segi kalimat. Tentu yang pertama membuat kalimat sederhana lebih banyak. Selanjutnya membuat kalimat deklaratif lebih banyak. Kemudian membuat kalimat aktif lebih banyak. Selanjutnya membuat kalimat afirmatif atau kalimat pernyataan positif lebih banyak.
Hal ini bertujuan agar anak diasah kemampuannya agar sering mengerjakan latihan-latihan tentang bagaimana membuat kalimat ini secara terus-menerus. Dan yang ketiga, keterbacaan dilihat dari paragraf. Yang pertama itu membuat paragraf deduktif lebih banyak. Yang kedua, membuat paragraf yang terstruktur dengan baik yang lebih banyak. Selanjutnya, membuat paragraf yang menunjukkan hubungan makna lebih banyak juga. Dan tentunya membuat paragraf yang saling berhubungan dengan yang satu dengan yang lainnya. Yang tidak kalah pentingnya juga, yang keempat itu kita lihat keterbacaan teks dan wacananya. Di sini kita juga bisa melihat yang pertama itu bagaimana membuat wacana deskripsi itu lebih banyak. Kemudian bagaimana teks atau wacana itu mengandung wacana berbentuk prosedur yang lebih banyak. Kemudian mengandung wacana terstruktur dengan baik. Dan terakhir mengandung wacana yang berkaitan dengan kebudayaan pembelajar. Jadi di sini juga berkaitan erat dengan bagaimana teks atau wacana yang dibuat itu sesuai dengan keadaan siswa kita atau peserta didik kita. Untuk tahap keempat dari penilaian bahan ajar itu sendiri, tentunya teks atau wacana tersebut adanya gambar atau ilustrasi yang mendukung bahan ajar yang kita buat. Hal-hal ini tentu ada ketentuannya. Yang pertama, isi dari teks atau wacana tidak mengarah kepada agama atau keyakinan tertentu. Kemudian isi teks atau wacana tidak mengarah ke latar belakang suku atau budaya tertentu. Kemudian isi teks atau wacana tidak mengarah kepada strata sosial tertentu. Dan selanjutnya tentunya isi teks atau wacana tidak mengarah kepada gender, apakah lelaki atau perempuan. Jadi kalau bisa teks wacana ini gambar atau ilustrasinya itu umum atau tidak memihak kepada siapapun. Dan yang terakhir, penilaian yang perlu itu tentu dari segi kebahasaannya. Ini tentu ya sangat mendukung sekali. Bagaimana bahan ajar itu kebahasaannya sudah, penyampaian atau penyajian bahannya sudah berkualitas atau tidak dapat dilihat dari kebahasaannya. Ada 4 pula di sini yang dapat kita lihat. Yang pertama itu teks menggunakan tata bahasa yang tepat. Yang kedua, instruksi jelas dan mudah dipahami, tentunya sangat ini penting dalam bahan ajar. Dan yang ketiga, instruksi menggunakan struktur yang tepat agar pembaca tidak bingung atau siswa kita tidak bingung dalam membaca bahan ajar tersebut. Dan selanjutnya, latihan yang dikembangkan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar secara tata bahasa baku Indonesia, agar siswa kita nantinya dapat berpedoman kepada bahan ajar kita ini, bahwasannya kebahasaan yang mereka baca tersebut memang sudah sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku pada tata bahasa di ejaan di bahasa Indonesia. Itulah tadi beberapa aspek penting yang harus dinilai dari bahan ajar yang kita buat, di mana tadi yang pertama yaitu bagaimana materi atau isi bahan ajar itu sendiri, yang kedua bagaimana penyajian bahan ajar itu sendiri, dan yang ketiga bagaimana keterbacaan dari bahan ajar yang kita buat, yang keempat bagaimana teks atau wacana dan gambar ilustrasi dari bahan ajar tersebut, dan yang terakhir tentunya bagaimana kebahasaan bahan ajar itu bisa mudah dipahami oleh siswa kita. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.